Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan bicarakan tentang suatu ibadah yang sangat agung, yaitu ibadah yang setiap kita wajib untuk melakukannya. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dengan wazifatul umur, yaitu kewajiban seumur hidup, tugas yang harus dikerjakan seumur hidup. Apakah tugas itu? Yaitu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pembicaraan tentang ibadah yang agung ini, tentang taubat, pembicaraan yang diperlukan oleh setiap orang, setiap muslim. Jangankan orang awam, bahkan seorang yang rajin beribadah, bahkan seorang ustaz, bahkan seorang ulama juga butuh untuk senantiasa kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mahalul khata' wa nisyan. Manusia sering lupa dan sering lalai dan sering terjerumus dalam kesalahan. Dan ini telah ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun." Sungguhnya setiap anak Adam, seluruh anak Adam khata'. Khata' dalam bahasa Arab adalah sighah mubalaghah, yang artinya setiap anak Adam sering bersalah, ya, selalu terjerumus dalam kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa yaitu yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai anak-anak Adam, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar." Kalian senantiasa bersalah, senantiasa berbuat dosa di siang hari dan di malam hari. Dan aku Maha mengampuni seluruh dosa, maka mintalah ampun dariku, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosa kalian. Oleh karenanya, dari sini kita ketahui bahwasanya berbuat dosa dan bersalah merupakan sifat lazimah, sifat yang senantiasa, ya, berada pada diri seorang manusia. Namanya seorang manusia tidak mungkin dan mustahil terlepas dari sifat berbuat dosa. Selama dia adalah manusia, dia pasti berbuat dosa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, pasti, ya, membutuhkan makan dan minum, pasti merasakan lapar, pasti merasakan dahaga. Demikian pula namanya manusia pasti terjerumus dalam dosa. Betapapun dia berusaha untuk menghindar dari perbuatan dosa, maka dia pasti akan terjerumus dalam perbuatan dosa tersebut. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan dalam hadisnya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memang menghendaki hamba-hambanya untuk bertobat, karena taubat adalah ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang berdosa. Kenapa? Agar mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laulam tuznibu," kalau seandainya kalian tidak berdosa, la dhahaballahu bikum, maka Allah Subhanahu wa taala akan musnahkan kalian. Kalau kalian tidak berdosa, Allah akan musnahkan. Tsumma jaa biqaumin yuznibun, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan datangkan suatu kaum yang mereka berdosa. Fayastaghfirunallah, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, fayaghfirallahu lahum, maka Allah akan ampuni dosa-dosa mereka. Ini dalil bahwasanya taubat merupakan ibadah mahbubah lidzatiha, yang ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah menjadikan manusia memiliki sifat yang senantiasa tidak terpisah dari manusia, sifat berdosa, agar mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita paham kenapa
Para ulama mengatakan bahwasanya bertobat adalah wazifatul umur. Bertobat adalah tugas kewajiban seumur hidup. Sampai seorang meninggal dunia dia senantiasa butuh dengan bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena manusia tidak terlepas dari perbuatan dosa. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapati ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan-keutamaan yang besar terhadap orang-orang yang bertaubat. Sungguh nikmat seorang hamba berdosa, bersalah, membangkang kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, melanggar larangannya, tidak tunduk kepada perintahnya, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas Allah memberikan ganjaran yang besar atas taubatnya. Di antara keutamaan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keberuntungan dan keuntungan bagi orang-orang yang bertaubat. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an